Dari kelompok 6 akan membahas tentang senjata tradisional. Anggota kelompok 6 yaitu Ricardo Imawan, Livia Jolie, Adelaide Graziella, Marceline Minivera. Kami akan membahas tentang senjata tradisional yang terdapat di 34 provinsi. Jenis-jenisnya adalah rencong dari Aceh, Hujor Sumatera Utara, pedang jenawi Riau, badik tumbuk lada Kepulauan Riau, kari Sumatera Barat, tombak mata panah Jambi, kerambit Bengkulu, siwar Sumatera Selatan, parang Kepulauan Bangka Belitung, tombak atau payan Lampung, mandau Kalimantan Barat, sumpit Kalimantan Timur, keris pujak beliung dari Kalimantan Selatan, dohong Kalimantan Tengah, golok ciomas dari Banten, golok dari DKI Jakarta, kujang Jawa Barat, lonjo Kalimantan Utara, keris Jawa Tengah, keris dari daerah istimewa Yogyakarta, celurit Jawa Timur, keris Bali, Sundu, Nusa Tenggara Timur, Sampari, Nusa Tenggara Barat, Wamilo Gorontalo, badik Sulawesi Barat, Pasatimpo Sulawesi Tengah, peda Sulawesi Utara, lembing Sulawesi Tenggara, badik Sulawesi Selatan, parang sawalaku dari Maluku Utara, tombak dari Maluku, pisau belati dari Papua, dan terakhir busur dan panah dari Papua Barat. Nah, yang pertama adalah rencong. Senjata tradisional dari Provinsi Aceh. Bentuknya menyerupai huruf L dan sejenis dengan belati. Gagangnya berbentuk huruf Arab dan diambil dari padanan kata bismillah. Kalimat bismillah ini merupakan lambang yang memperlihatkan karakteristik rakyat Aceh yang sangat berpegang teguh pada kemuliaan ajaran Islam. Rencong mulai dipakai pada tahun 1514 sampai 1528, yaitu pada masa Sultan Ali Mugyat Syah memerintah kerajaan Aceh. Hujor. Senjata tradisional Hujor berasal dari Sumatera Utara. Senjata ini merupakan tombak yang ditemukan di suku Batak. Hujor terbuat dari logam dan digunakan untuk berburu dan berperang. Bentuk hujor menyerupai daun pipi dan memiliki panjang sekitar 25 cm dan lebar 5,5 cm. Tangkai senjata tradisional ini terbuat dari kayu dengan panjang 2 meter. Yang ketiga ada pedang jenawi. Senjata tradisional paling populer di Riau. Pedang jenawi digunakan oleh para panglima saat perang kerajaan. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang yang berkuasa, dihormati, dan cerdas dapat memiliki pedang ini. Sekilas, pedang jenawi mirip dengan pedang katana yang digunakan oleh samurai di Jepang. Yang keempat, badik tumbuk lada. Senjata tradisional sejenis keris yang terdapat di Kepulauan Riau. Senjata ini digunakan untuk menikam, mengiris, dan menjajah dalam pertempuran jarak pendek. Menurut adat Riau, jika badik tumbuk lada telah ditarik dari sarungnya, harus ada yang ditikam, seperti benda atau binatang. Panjang senjata tradisional ini sekitar 27-29 cm. Lebar bilahnya sekitar 3,5 sampai 4 cm. Pada pangkal sarung bagian belakang terdapat ukiran tembus yang berbentuk bulat pipi. Yang kelima ada kari. Senjata tradisional Sumatera Barat berupa kari atau keris. Kari biasanya digunakan oleh para pria dan diletakkan di depan pinggang. Kari termasuk senjata tikam alias tajam yang digunakan untuk alat pertahanan diri. Yang keenam ada tombak mata panah. Tombak mata panah dalam istilah daerah Kerinci disebut kuju. Senjata ini dibuat di daerah sungai, penuh, dan sampai sekarang masih diproduksi. Tombak mata panah terdiri dari bagian mata panah, punting, kuping, tangkai, dan besi pelapis manau. Ukuran tangkai senjata ini sekitar 1 meter dan kepalanya sepanjang 20 cm. Warna tangkainya kuning dan kepala berwarna hitam. Bahan untuk membuat mata panah adalah besi pilihan yang dibakar sampai tingkat kepanasan tertentu. Bagian tangkai dibuat dari bambu atau manau. Biasanya tombak dimandikan 2 kali dalam setahun untuk perawatan dan diasapi kemenyan. Yang ketujuh ada kerambit. Senjata tradisional Bengkulu yang memiliki bentuk dan penggunaan khusus. Bentuk kerambit yang melengkung hanya dapat digunakan oleh orang yang pandai bersilat. Kerambit dibuat sesuai pesanan oleh seorang pandai besi yang ahli. Bahan utamanya adalah besi yang mengandung baja. Ukuran panjangnya adalah 12 cm dengan lebar pangkal 2 cm, sedangkan bagian hulu berukuran panjang 8 cm dan kerangkanya berukuran 13 cm. Yang kedelapan adalah siwar.
Senjata tradisional Siwar berasal dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Senjata ini juga dikenal dengan nama badik. Perbedaannya terletak pada punggung matanya. Badik biasanya disebut siwar punggung lurus. Siwar termasuk senjata pusaka dan saat ini sudah tidak diproduksi secara massal lagi. Hanya beberapa ahli waris dan tokoh masyarakat yang dapat membuat senjata ini. Yang kesembilan ada parang. Senjata tradisional masyarakat Kepulauan Bangka Belitung berbentuk parang. Senjata ini digunakan untuk perkelahian jarak pendek. Ujung parang dibuat lebar dan berat untuk meningkatkan bobot supaya sasaran dapat terpotong dengan cepat. Parang berukuran sedang digunakan untuk menebang pohon karena ujungnya yang lebih besar dan berat. Tombak menurut bahasa Lampung disebut payan. Berdasarkan bentuknya, tombak dibedakan menjadi tombak panjang dan pendek. Tombak panjang adalah tombak yang memiliki gagang dari kayu berukuran lebih dari 150 cm. Yang ke-11, mandau dari Kalimantan Barat. Mandau merupakan senjata tradisional sejenis parang yang berasal dari kebudayaan suku Dayak di Kalimantan. Senjata tradisional mandau dibawa oleh pemiliknya ke manapun dia pergi. Karena ini berfungsi sebagai kehormatan dan jati diri seorang. Pada zaman dahulu, mandau dianggap memiliki kekuatan magis. Yang ke-12, sumpit dari Kalimantan Timur. Senjata tradisional dari Kalimantan Timur tak jauh berbeda dengan Kalimantan Barat. Mandau juga digunakan oleh suku Dayak di Kalimantan Timur. Ada pula senjata tradisional sumpit. Sumpit biasanya digunakan untuk berburu dan berperang, serta upacara adat atau pernikahan adat Dayak. Cara menggunakan senjata tradisional ini dengan cara meniup. Keris bujak beliung dari Kalimantan Selatan. Keris bujak beliung adalah senjata tradisional dari Kalimantan Selatan yang panjangnya hingga 30 cm. Yang ke-14, dohong dari Kalimantan Tengah. Dohong merupakan senjata tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan. Dohong berbentuk mirip keris, tetapi lebih besar dan tajam. Yang ke-15, golok ciomas dari Banten. Golok ciomas merupakan senjata tradisional khas dari Banten, khususnya di daerah Ciomas. Golok ini sangat terkenal karena ketajamannya dan mistis yang terkandung di dalamnya. Yang ke-16, golok dari DKI Jakarta. Golok merupakan senjata tradisional masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Dahulu, masyarakat Betawi menggunakan golok sebagai penghias pinggang, baik di dalam maupun di luar rumah, untuk menjaga diri dari serangan penjahat. Pada masyarakat Betawi, keberadaan golok sangat dipengaruhi kebudayaan Jawa Barat yang melingkupinya. Yang ke-17, kujang dari Jawa Barat. Senjata tradisional kujang berasal dari Jawa Barat. Senjata ini berbentuk unik dengan tonjolan di bagian pangkalnya, bergerigi pada suatu di sisi, dan melengkung pada bagian ujung. 19. Keris Jawa Tengah. Keris merupakan senjata tradisional yang dapat ditemukan di daerah Jawa Tengah. Keris memiliki berbagai bentuk, misalnya ada yang bila berkelok-kelok dan ada yang berbilah lurus. Tata cara penggunaan keris berbeda-beda di masing-masing daerah. Misalnya di daerah Jawa, keris ditempatkan di bagian pinggang belakang pada masa perdamaian, tetapi ditempatkan di depan pada masa perang. 20. Keris dari Yogyakarta. Senjata tradisional Yogyakarta adalah keris. Keris adalah sejenis senjata tajam yang terbuat dari logam. Bagian-bagian keris antara lain wilah mata pisau, warangka, sarung, dan ukiran pegangan keris. 21. Celurit dari Jawa Timur. Celurit merupakan senjata tradisional masyarakat Madura di Jawa Timur. Celurit memiliki bentuk bilah melengkung. Dahulunya, celurit hanya sebuah arit yang sering digunakan petani untuk menyabit rumput di ladang dan membuat pagar rumah. Kemudian, arit diubah menjadi alat bela diri yang digunakan oleh rakyat ketika menghadapi musuh. Bentuk celurit melengkung menyerupai bulan sabit. Celurit terbuat dari besi atau baja. Bilah celurit diikat erat di gagang sementara gagangnya terbuat dari kayu. 22. Keris dari Bali. Masyarakat Bali menggunakan senjata tradisional keris untuk membela diri
dan mewakili seseorang untuk menghadiri undangan pernikahan. Selain itu, mereka memiliki kepercayaan bahwa keris dapat menyembuhkan seseorang dari gigitan binatang, bisa dengan cara meredam keris ke dalam air. Ukiran keris Bali bermacam-macam. Ada yang berbentuk patung dewa, patung pedanda, penari, raksasa, kepala kuda, dan lain sebagainya. Gagang keris terbuat dari kayu, tetapi ada juga yang berhiaskan permata. Biasanya pegangan keris agak besar serta panjang. 23. Sundu dari Nusa Tenggara Timur. Sundu merupakan senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang menyerupai keris. Masyarakat Nusa Tenggara Timur menganggap senjata sebagai benda keramat. Sundu berbentuk lurus. Bentuk pegangan atau genggamannya menyerupai bentuk sayap burung, sedangkan pada sarung sundu terdapat motif horizontal melingkar. Sampari dari Nusa Tenggara Barat. Sampari adalah sejenis keris dari Nusa Tenggara Barat. Senjata tradisional ini berasal dari Pulau Sumbawa bagian timur. 25. Wamilo dari Gorontalo. Wamilo merupakan senjata tradisional dari Gorontalo yang berbentuk menyerupai golok. Perbedaannya, Wamilo memiliki bagian ujung bulu yang sedikit melengkung ke bawah. 26. Badik dari Sulawesi Barat. Badik adalah senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Senjata ini digunakan oleh masyarakat Melayu. Bentuknya menyerupai pisau tetapi memiliki lengkungan yang dalam pada bagian ujungnya. 7. Pasatimpo dari Sulawesi Tengah. Pasatimpo merupakan senjata tradisional sejenis parang yang berasal dari Sulawesi Tengah. Pasatimpo memiliki panjang kurang lebih 40 cm dan terbuat dari tembaga atau kuningan. Hulunya bengkok dan sarungnya diberi tali. 28. Peda dari Sulawesi Utara. Peda merupakan senjata tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Peda juga ini termasuk jenis parang yang digunakan untuk bertani. 29. Lembing dari Sulawesi Tenggara. Tombak atau lembing adalah senjata tradisional dari Sulawesi Tenggara yang juga digunakan di daerah lain. Lembing digunakan untuk berburu binatang, perang, alat upacara, dan pusaka turun-menurun. 30. Badik dari Sulawesi Selatan. Badik merupakan senjata tradisional yang berasal dari Melayu, Makassar, Bugis, dan Mandar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang berukuran pendek. Senjata tradisional ini berbentuk seperti pisau, belati, badik. 31. Parang Sawalaku dari Maluku Utara. Parang Sawalaku merupakan senjata tradisional khas daerah Maluku yang berbentuk parang dan tameng. 32. Tombak dari Maluku. Tombak adalah senjata tradisional yang terdapat di Maluku. Tombak digunakan untuk menangkap ikan. Bagian tombak terdiri atas tongkat sebagai pegangan dan mata kepala tombak yang tajam. Mata tombak terbuat dari besi atau baja. Ujung lembak berbentuk lurus, tajam di kedua sisinya dan runcing di ujungnya. 33. Pisau belati dari Papua. Pisau belati merupakan senjata tradisional di Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari pada hulu belati, dihiasi juga dengan bulu burung kasuari. Pisau belati digunakan untuk berburu atau berperang. Yang terakhir, 34. Busur dan panah dari Papua Barat. Serupa dengan Papua, pisau belati juga digunakan sebagai senjata tradisional di Papua Barat. Selain itu, ada pula senjata tradisional busur dan panah. Busur terbuat dari bambu atau kayu. Sementara, tali busurnya terbuat dari rotan. Anak panahnya terbuat dari bambu, kayu, atau tulang. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.